Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Neda Solvagila. Saya merupakan mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi info mengenai konsep Islam dan kesehatan manusia. Hal apa saja yang diperlukan dalam menciptakan manusia? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Yang kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Dan yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Lalu, apa saja bekal hidup manusia? Yang pertama adalah potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Yang kedua adalah potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi. Yang ketiga adalah potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus dunia dan lalu, apa saja penyakit-penyakit menurut Al-Quran? Yang pertama adalah penyakit hati, dan yang kedua adalah penyakit jasmani. Penyakit hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit syubhat, dan yang kedua, penyakit syahwat. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 10 dan Al-Mudatsir ayat 31. Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Penyakit jasmani. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu, tentunya karena sesuatu yang menakjubkan dan menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran. Sekarang kita akan mempelajari obat dari segala macam penyakit. Obat segala penyakit. Doa adalah obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Menurut hadis riwayat Al-Hakim, Al-Quran adalah obat segala penyakit, di mana dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah anjuran berobat jika sakit. Sesungguhnya Allah tidak menaruh suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, dia akan sembuh dengan izin Allah. Terdapat beberapa hukum dalam berobat. Hukumnya wajib apabila berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya mengakibatkan kebinasaan. Apabila berobat sangat bermanfaat namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Apa hukumnya apabila kita berobat dengan barang haram? Hukumnya adalah haram.
Diriwayatkan oleh Baiki dari Ummu Salamah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Sekarang, kita akan mempelajari tentang bahan-bahan yang dilarang. Yang pertama adalah bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan. Contohnya najis, tuak, atau alkohol. Yang kedua adalah barang yang dilarang secara khusus, misalnya besi ataupun racun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi, aku tidak suka berobat dengan cara kain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita akan belajar tentang pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Mengapa harus menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti? Karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Auf bin Malik, katanya, "Di masa jahiliyah, kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra, lalu kami tanyakan, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?' Ujar Nabi Muhammad, 'Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan.' Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui, yang penting jelas dasar syariatnya. Apa yang dimaksud dengan pengobatan Islam? Pengobatan Islam merupakan pengobatan yang sesuai dengan tuntutan syariah yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Pengobatan Islam tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang atau yang diharamkan. Pengobatan Islam dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengobatan Nabi. Nabi memberi petunjuk tentang cara mengobati diri beliau sendiri, keluarganya, dan para sahabatnya. Jenis obat yang digunakan Rasulullah dan sahabatnya tidak berupa campuran kimia yang biasa disebut ekrabazai. Sebagian besar obat mereka adalah makanan sehat non-kimiawi. Berikut ini adalah bahan-bahan alam yang terdapat dalam Al-Quran. Ada pisang, kurma, madu, jahe, tin,
zaitun dan delima.